Pemirsa, lebih dari 4.000 pemilih tetap bakal mencoblos pada pemungutan suara susulan di Jakarta Utara. Ya, sebelumnya 17 TPS ini terpaksa membatalkan pemilu lantaran logistiknya rusak terendam banjir. Anggota KPU Jakarta Utara mulai mempersiapkan logistik pemilu 2024 untuk menggelar pemungutan suara susulan pada Minggu 18 Februari mendatang. Persiapan dilakukan dengan memperbaiki logistik yang rusak akibat terendam banjir maupun merapikan logistik cadangan yang ada di gudang KPU Jakarta Utara. Setelah selesai disiapkan, logistik didistribusikan ke 17 TPS yang tersebar di Kelurahan Sunterjaya dan Kelurahan Pegangsaan 2. Sebelumnya, 12 TPS di Sunterjaya dan 5 TPS di Pegangsaan 2 terpaksa membatalkan pemungutan suara pada hari Rabu 14 Februari kemarin. Data yang masuk di kami, usulan yang masuk di kami ada 17 TPS. Sebarannya masih sama di dua kelurahan, yaitu Kelurahan Pegangsaan 2 5 TPS dan Kelurahan Sunterjaya 12 TPS. Ya. Kalau di total dari dua kelurahan tersebut ya 17 TPS itu ada 4.651 pemilih. Sementara itu di Jakarta Utara surat suara masih bergerak ke tingkat kecamatan dan akan dilakukan rekapitulasi. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD beserta Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri merapat ke posko pemenangan di Gedung High-End Jakarta kemarin. Ya, Ganjar menerangkan berkumpulnya partai koalisi pengusung untuk mengevaluasi pelaksanaan pemilu. Calon Presiden dan calon Wakil Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD merapat ke posko pemenangan di Gedung High-End Kebon Sirih, Jakarta, Kamis siang. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri turut hadir dan langsung disambut oleh Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Sementara para ketua umum partai pengusung koalisi Ganjar Mahfud telah lebih dulu tiba. Baik Ganjar, Mahfud, Megawati, dan sejumlah elit parpol koalisi berkumpul di posko pemenangan dalam rangka evaluasi pelaksanaan pemilu 2024. Nanti mau evaluasi. Yang jelas pimpinan partai ke sini, jadi kita akan evaluasi termasuk report-report yang kemarin masuk dari daerah. Ganjar juga menerangkan belum berkomunikasi dengan paslon Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Gibran yang berdasarkan hasil hitung cepat dinyatakan unggul. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, usai partai koalisi Ganjar Mahfud menggelar rapat evaluasi pelaksanaan pemilu, Sekjen PDI Perjuangan menerangkan akan menginvestigasi dugaan kecurangan pemilu. Selain itu, Hasto juga menerangkan TPN Ganjar Mahfud akan membentuk tim khusus investigasi dan audit dugaan kecurangan pemilu. Tidak ditentukan oleh hasil quick count, tetapi melalui suatu proses rekapitulasi secara berjenjang itu dari TPS bertingkat ke atas, sehingga seluruh saksi-saksi dari paslon 03 terus mengawal proses rekapitulasi itu karena suara rakyat adalah suara Tuhan. Kemudian yang kedua, disampaikan berbagai temuan-temuan, baik yang disampaikan melalui para aktivis, para pejuang-pejuang pembela demokrasi terhadap kecenderungan terjadinya rekayasa pemilu yang terutama dilakukan secara sistematis dari hulu ke hilir. Kemudian yang ketiga, dilakukan juga kajian-kajian terhadap beberapa pasal-pasal di dalam Undang-Undang Pemilu tentang keterlibatan dari pejabat negara yang menurut Undang-Undang Pemilu itu bertentangan. Dan kemudian dipaparkan seluruh aspek-aspek secara komprehensif dari hulu ke hilir, baik diawali dari rekayasa hukum di MK, kemudian di tengahnya itu berbagai bentuk intimidasi,
penggunaan aparatur negara, kemudian politik anggaran yang secara nyata itu dipraktekkan untuk mendukung pasangan 02. Berbagai anomali pemilu itu telah menyentuh aspek legitimasi dari pemilu tersebut. Nah, karena itulah kemudian yang keempat dibentuk tim khusus untuk melakukan suatu audit forensik. Dan tim khusus ini nantinya akan terdiri dari pakar hukum, pakar IT, kemudian juga demografi, dan setelah itu mereka-mereka yang memang punya pengalaman di dalam mengungkapkan bukti-bukti material agar apa yang menjadi ketentuan pelanggaran secara terstruktur, artinya melibatkan suatu kekuasaan masif itu dengan suatu orkestrasi yang menyeluruh dan sistematis dengan orkestrasi yang menyeluruh dan dampaknya adalah masif. Ya, sehingga tim khusus ini segera dibentuk, nama-nama sudah dikumpulkan dari orang-orang yang punya kredibilitas tinggi dan juga punya suatu spirit di dalam menjaga marwah demokrasi yang berintikan kedaulatan rakyat, demokrasi yang ada etika politik, demokrasi yang tidak menghalalkan segala cara. Dan kita juga melihat bahwa berdasarkan analisis terhadap proses, memang ada beberapa elemen-elemen di dalam internal penyelenggara pemilu dan juga pengawas pemilu di dalamnya ada pelemahan-pelemahan secara sistematis pula. Demikian pokok-pokok dari rapat tadi, dan semua mencermati bahwa proses hukum ini harus dikedepankan karena kita negara hukum. Kemudian dikaji juga proses politik, baik yang ada di parlemen maupun juga proses-proses politik di dalam pencermatan terhadap seluruh tahapan pemilu itu sendiri. Kabarnya Bu Mega mau tim khusus yang tadi itu dibentuk isinya adalah orang-orang TPN dan partai politik atau juga ada dari masyarakat sipil, Mas? Tentu saja pergerakan masyarakat sipil ini independen. Mereka merdeka, mereka bergerak karena tuntutan nurani. Pemirsa, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo juga hadir dalam rapat evaluasi terkait adanya berbagai laporan kecurangan pemilu. Ya, terkait hasil penghitungan suara, Ganjar sepakat menunggu keputusan resmi dari KPU. Ya, evaluasi laporan dari daerah-daerah gitu ya, baik dari struktural partai, kemudian dari relawan maupun perkembangan terakhir. Jadi kita sudah sepakat kita akan menunggu keputusan KPU sesuai dengan apa yang disampaikan KPU sambil teman-teman bekerja. Laporannya gimana Pak? Ada dugaan kecurangan Pak? Laporannya Pak? Laporannya gimana Pak? Ada temuan? Kecurangan dari tim TPN Pak? Ya, banyak juga, makanya hari ini kita bahas, kita catat, kita konfirmasi ke daerah untuk memastikan apakah ini terstruktur, sistematif, masif, gitu aja.